Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahman dari kelas Perbankan Syariah 5 dari kelompok 6 dengan NIM 214105010020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad dan juga jenis-jenis ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologi artinya bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan tenaga pikiran maupun fisik. Menurut Abu Zahra, ijtihad adalah pengarahan kemampuan seorang ahli fikih dalam menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari suatu persatu dalilnya. Jenis-jenis ijtihad. Jenis-jenis ijtihad terbagi menjadi 7, yaitu 1. Ijma, yang artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan di Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua, qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama, fatwa, hanya karena merasa benar. Yang kedua, argumentasi dideskripsikan secara lisan. Yang ketiga, mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima. Yang keempat, tindakan memutuskan suatu perkara. Yang kelima, tindakan menganalogikakan suatu perkara. Yang keempat, masalah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya. Yang kelima, sudid zariyah adalah tindakan memutuskan suatu mubah menjadi makruh atau haram. Yang keenam, istisab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasannya yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh, urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novita Nur Aprianti, NIM 210105010030 akan menjelaskan tentang poin B, pembagian ijtihad atau tingkatan-tingkatan ijtihad. Yang pertama yaitu ijtihad mutlak, adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Yang kedua yaitu ijtihad fi al-mahzab atau al-mahzab, adalah pendapat imam tentang hukum agama. Seorang ulama berijtihad mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mahzab, baik yang berkaitan dengan persoalan masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memberikan fatwa hukum yang disesuaikan kepada masyarakatnya. Secara lebih sempit, ijtihad tingkat ini dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang ketiga yaitu ijtihad at-takrij, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya, dengan berpegang kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Pada tingkat ini, kegiatan ijtihad
terbatas hanya pada masalah-masalah yang belum pernah difatwakan imam mazhabnya, ataupun yang belum pernah difatwakan oleh murid-murid imam mazhabnya. Yang keempat yaitu ijtihad at-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, atau antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab, atau antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhab lainnya. Kegiatan ulama pada tingkat ini hanya dilakukan pemilahan pendapat dan tidak melakukan istinbat hukum syara. Yang terakhir yaitu ijtihad al-futyah, yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya, dan menfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan ulama pada tingkat ini terbatas hanya pada memfatwakan pendapat-pendapat hukum mazhab, yaitu hukum-hukum mazhab yang dianutnya saja, dan sama sekali tidak melakukan istinbat hukum dan tidak pula memilah pendapat yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatur Razina, NIM 2141010500019. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan syarat ijtihad. Fungsi ijtihad sendiri antaranya adalah ada 3. Pertama adalah fungsi ijtihad al-ruju atau kembali, adalah mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala inspirasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-iliyah atau kehidupan, adalah menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tentang zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah adalah memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama pada zaman dahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman atau kondisi yang dihadapi. Saya akan menjelaskan rukun ijtihad. Rukun ijtihad sendiri ada 3, yaitu al-waqi', yaitu adalah kasus yang terjadi atau diduga akan tidak terjadi diterangkan oleh nas. Yang mujtihad ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fil ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi dan dalil syara untuk menentukan suatu hukum dari mujtahid fil. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidia Trisnasari dengan NIM 21410501134. Di sini saya sebagai presentator 4 akan menjelaskan tentang poin D, yaitu syarat mujtahid dan klasifikasi mujtahid, dan poin E, yaitu penerapan ijtihad dalam muamalah kontemporer. D. Syarat mujtahid dan klasifikasi mujtahid. Syarat mujtahid diantaranya yang pertama, mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul, yaitu mengetahui sebab turunnya ayat. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengetahui ilmu diroyah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para narawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis. Yang keenam, mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya, dan tidak boleh
dipergunakan. 7. Mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi suatu dan lokal hadis tersebut muncul. Yang ke-8, mengetahui bahasa Arab. Agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab. Kemudian, klasifikasi mujtahid. Berdasarkan ragam klasifikasi yang terkait dengan tema mujtahid dapat dibagi menjadi 6 klasifikasi. Di antaranya, 1. Melakukan inferensi hukum dalam kebanyakan hukum-hukum syariat. Yang kedua, mujtahid mutajazi, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat hukum-hukum syariat pada sebagian masalah fikih. Yang ketiga, mujtahid bil fi'il, yaitu memiliki kemampuan melakukan istinbat hukum dalam tataran praktis. Juga, ia melakukan istinbat dalam banyak hukum. Yang keempat, mujtahid al-quwa, yaitu melakukan istinbat hukum-hukum syariat namun pada tataran praktis ia tidak banyak melakukan inferensi hukum. Yang kelima, mujtahid a'lam, faqih yang memenuhi segala persyaratan dalam melakukan istinbat hukum syariat dan dibanding dengan faqih yang lain ia lebih memiliki kemampuan. Dan yang terakhir, mujtahid jami' al-syar'id, itu memiliki syariat yang diperlukan untuk dapat ditakdili orang lain. Kemudian poin E, penerapan ijtihad dalam muamalah kontemporer. Muamalah kontemporer. Kontemporer gabungan yaitu gabungan ijtihad, intiqai dan insyai. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat. Kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Yusuf Al-Qaradawi mengurai karakteristik ijtihad kontemporernya ke dalam beberapa karakter, di antaranya: pertama, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan. Yang kedua, tidak ada ijtihad dalam masalah yang qat'i. Yang ketiga, tidak boleh menganggap hukum dzanni sebagai hukum yang qat'i. Yang keempat, menghubungkan fikih dengan hadis. Yang kelima, mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Yang keenam, tidak mengabaikan realitas zaman dan kebutuhannya. Ketujuh, transformasi menuju ijtihad kolektif. 8. Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.